Ya, aduh, gawat ini. Ya BG ya. Ah, Awet muda ya. nah, lu didengerin almarhum tuh. Oke, Mbak Enggi ya. Kegiatan hari ini mengunjungi makam mungkin udah lama nggak datang atau gimana? Paling tiap 2 minggu sekali sih ya. Cuman hari ini kecolongan aja sama kalian ya, agak pusing juga. Biasanya datang sore atau enggak pagi banget. Jadi benar-benar lagi sepi gitu. Kalau misalkan siang tuh kadang-kadang terlalu panas, terus kalau kepagian juga cepat panas juga. Jadi enak aja sore-sore begini pas jam 4-an gitu. 2 minggu sekali kan bersihin makamnya Mas Aji. Tadi ngajak ya. Rasa kangen nggak sih kalau datang kemari? Iya, rindu sih pasti ya. Kalau mengobati ya sedikit kurang lebih, walaupun ini ya, walaupun terus merindu sih gitu. Apalagi lihat itu si lanang satu kan, Keanu, mukanya persis banget. Jadi kayak couldn't go anywhere gitu, ke kanan kayak ngeliat ada Mas Aji ya begitu. Nah tapi memang kita mendoakan kalau lagi rindu ya kirim Al-Fatihah aja, Yasinan setiap hari malam Jumat. Aku juga lagi ngajarin Keanu biar setiap hari ya malam Jumat kita baca Yasin buat Papa Haji. Berarti sosoknya tidak pernah tergantikan dalam hati sepanjang masa, sosok Mas Enggi sendiri ya Mbak Enggi ya. Kayaknya jadi susah move on nih ya. Habis aduh gitu. Iya, jadi emang Mas Aji itu dari saya juga masih di dalam, dan ternyata ketika saya bebas juga memang kan yang pertama kali saya datangnya adalah Mas Aji gitu. Artinya membuat Mas Aji yakin bahwa anak-anak kan udah sama-sama saya lagi, jadi beristirahat dengan tenang, everything is going to be okay gitu. Kalau aku juga terlalu banyak nangis ya, kasihan juga Mas Aji. Jadi aku tuh sekarang lebih milih untuk mendoakan Mas Aji. Cuman tadi memang, aduh kalian kalau ada yang aku nanya-nanya jangan dimasukin ya. Allahu Akbar kabiro gitu, kok bisa nggak kelihatan nih ya. Terus ya udah. Tadi kan bawa sama Keanu juga ya. Nggak selalu diajak Selalu ya pasti gitu. Emang walaupun Keanu kadang-kadang maksudnya mungkin kan namanya anak-anak zaman now, cuman aku mau Keanu tuh untuk bisa membersihkan dan merawat makamnya Mas Aji. Dan yang terpenting kalau doanya sih pasti Yasinan tiap minggu. Nah kalau ingat Mas Aji juga pasti selalu aku Al-Fatihah, karena aku nggak mau ngebebanin Mas Aji. Terus aku selalu minta ampun atas dosa-dosanya Mas Aji, dilapangkan alam kuburnya, husnul khotimah. Mudah-mudahan walaupun sayanya merindu, saya nggak ngebebanin gitu loh langkahnya. Jadi kalau kegiatan ziarah emang rutin ya saya lakukan, paling enggak ya 2 minggu sekali gitu. Kalau misalkan lagi rajin banget, lagi kangen banget, biasanya seminggu sekali datang gitu. Tapi kayaknya besok saya mau datang agak subuhan. Tadi bawa bunga krisan putih juga, itu bunga kesukaan. Ya, kalau Mas Aji kan suka banget sedap malam ya, makanya dalam setiap lukisan aku pasti aku ada sedap malamnya gitu. Karena Mas Aji tuh maunya kalau di rumah tuh ada wangi sedap malam, dan itu ada bunga aster gitu. Tadi mau cari bunga rose. Biasa kan Mas Aji suka ngasih aku bunga mawar ya. Cuman tadi karena kesorean, jadi udah pada layu semuanya. Jadi aku bawa yang emang udah aku siapkan dari pagi sih sebenarnya, si sedap malam ini. Karena kan emang ini di hari Jumat, dan biasanya setiap 2 minggu di hari Jumat saya datang. Tapi nanti mungkin aku ganti jadwal kali ya. Masih suka mimpiin almarhum nggak sih? Mimpi sih ya, kadang-kadang mimpi gitu. Tapi kalau misalkan ngerasa dekat ya masih ngerasa dekat. Mungkin ada di dalam bermimpi, di dalam mimpinya seperti apa? Ada mungkin pertemuan atau mungkin kisah apa? Ya banyak sih, maksudnya Mas Haji aku rasa memang suka datang di mimpi aku, iya gitu ya. Kadang-kadang ya pokoknya everything is going to be okay lah. Aku harus move on, aku harus kuat, aku harus sehat, karena banyak kewajiban aku juga yang aku harus pikul ke depannya untuk anak-anak. Apalagi Keanu kan udah mulai dewasa. Jadi mudah-mudahan doain ya semuanya, mudah-mudahan Allah ridho saya single parent kan untuk membesarkan Keanu, karena Keanu kan
baru 12 tahun. Ya kemarin Mbak Enji dari Bapas dapat surat dan Iya, ya Allah aku udah bebas murni ya. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Artinya kalau sekarang kan biasanya 2 minggu wajib lapor karena saya masih kliennya Bapak. Kemarin pas tanggal 1 alhamdulillah itu udah selesai semua. Jadi aku udah bisa umroh. Doain ya. Terus mungkin aku ingin melihat makam almarhum kakak saya karena kan kakak saya tuh meninggal ketika saya di dalam. Jadi saya ke Manado dulu. Tinggal tergantung arrangementnya bagaimana. Ini lagi mau tunggu Kianu liburan sebenarnya, terus pengen ngajak umroh kan Kianu sebentar lagi liburan, mudah-mudahan kekejar gitu. Terus tapi mau bener-bener ibadah, artinya memang banyak sih yang nawarin untuk umroh, cuman aku ingin memilih pergi diam-diam dan pulang diam-diam. Karena bener-bener ya karena bener-bener mau ibadah. Nanti kalau umroh kedua aku atau umroh ketiga mungkin bisa bergabung dengan yang lain, tapi kalau yang ini bener-bener aku niatkan pengen lebih sendiri untuk fokus ibadah. Kapan rencana itu Mbak? Iya. Lagi diatur, nanti kalau aku kasih tahu ntar bocor. Mbak Enji gimana melihat kemarin akhirnya dapat alhamdulillah murni bebas gitu, maksudnya melihat keberkahan yang alhamdulillah bertubi-tubi di dalam. Aduh alhamdulillahirobbilalamin, bener-bener Allah baik banget deh, pokoknya nggak ada duanya deh. Aku udah bingung mau ngucapin dengan kata-kata apapun, udah nggak bisa terwakili. Yang penting Allahu Akbar, Allah tuh maha besar gitu. Dan dulu awalnya aku tidak pernah berpikirkan sampai pada titik ini, toh juga akhirnya nyampe. Dan alhamdulillah saya bisa menjalankan apa yang saya janjikan kepada Mas Aji, bahwa saya akan jagain anak-anak gitu. Sahwa udah di New York, Alia juga udah di psikolog Atma Jaya. Terus Kianu juga masih yang paling kecil tuh masih kelas 1 SMP sih. Tapi mudah-mudahan mereka menjadi anak yang soleh dan soleha, anak yang bisa mengangkat derajat orang tuanya lebih, bisa mengangkat harkat dan martabat juga orang tuanya, dan terutama mereka menjadi anak yang bisa membawa keluarganya ke surga. Mbak Enji, apa yang memuatkan Mbak Enji akhirnya bisa melalui cobaan itu selama 10 tahun di penjara? Mbak Enji merasa ini juga nggak sih, kenapa ya saya harus jadi korban, sebenarnya saya nggak salah, dan akhirnya saya yang menjadi korban di penjara selama 10 tahun. Kalau pikiran itu udah nggak pernah ada ya, karena saya nih tidak punya apa-apa, tidak punya kekuatan apa-apa, bukan siapa-siapa. Kalau Allah dari atas tuh ngelihat saya tuh terus ngerasa, aduh lu ngerasanya begini gitu loh, siapa Angelina Sondak ya, emang saya ada dosanya, saya harus tebus salahnya saya, walaupun selalu tidak linear dengan perkara saya gitu. Tetapi pasti selama saya menjadi anggota DPR dulu mungkin pasti banyak kaki yang terinjak, mungkin banyak hati yang saya lukai, mungkin banyak ya, tidak hanya orang perorangan yang ikut terluka gara-gara ulah saya gitu. Dan saya menyadari bahwa ini Allah perjalankan kepada saya karena emang Allah ingin membuat saya menjadi lebih baik. Lebih ke introspeksi diri ya. Dan siapa yang jadi Sondak mau bales gitu, aku ini kan bukan siapa-siapa ya gitu, nyelamatin diri sendiri aja nggak bisa gitu kan, apalagi mau ngebales, rasanya kan impossible banget. Dan kalau saya sudah punya rumus sendiri gitu, kalau orang berbuat jahat kepada saya gitu, saya insya Allah nggak akan pernah membalasnya, karena sesungguhnya ketika seorang umat melakukan kejahatan kepada orang lain, dia telah melakukan kejahatan buat dirinya sendiri. Begitupun kebaikan. Berarti sudah mengikhlaskan semua yang terjadi atau gimana? Sangat-sangat ikhlas, karena saya yakin justru ketika kita ikhlas, disitulah Allah bekerja. Kalau kitanya masih mau maksa, kita nih begini, kita nih begitu, Allah bilang ya udah, kamu maunya apa, kamu aja atau saya yang mau kerja. Ya kan, jadi kita secara manusia nih kalau misalkan ini harus dibalas, ini harus dibalas, ya udah kata Allah dari atas kan, ya udah kamu aja, terus kita lihat aja nanti gitu kan. Tapi kalau kita udah benar-benar ikhlas gitu, bukannya dalam artian untuk revenge atau apa, enggak, saya tuh udah nggak pernah ada dalam pikiran saya tuh untuk apakah itu membalas atau membenci ataupun ingin melihat orang lain susah gitu kan, enggak. Karena saya tuh udah merasa bahwa fokus kehidupan saya tuh akan lebih kepada membenahi diri saya, menjaga keistiqomahan, karena iman itu selalu naik dan turun. Nggak mungkin juga kita berada pada level iman yang begini, misalkan di dalam aku bisa hafalan beberapa juz gitu kan, karena sini karena ada Kianu dan lain sebagainya, sehingga bentuk refleksi ibadahnya jadi berbeda.
ada kan misalkan yang ibu-ibu kerja nggak mungkin dia disuruh beribadah tuh di rumah hanya hafalan aja kan, tapi kan mengurusi anak, mengurusi suami itu juga bentuk ibadah yang lain. Nah jadi saya akan fokus pada diri saya sendiri dengan ibadahku gitu, dan masa laluku udah gitu. Kalaupun ada ya orang mungkin berpikir begini begini, kalau dari saya sendiri insya Allah telah sanggupkan saya untuk bisa tidak membenci orang yang menghina saya. Allah udah sanggupkan saya untuk mengikhlaskan semua apa yang saya miliki, itu mulai dari suami diambil Allah kan, kekayaan juga ludes ya kan, kemewahan udah gak ada lagi, nama baik itu sempat habis gitu. Jadi kalau misalkan saya masih ada hari ini itu kan kalau bukan karena kebesaran Allah apalagi gitu. Jadi saya udah nggak pernah lagi berpikir untuk oh ini. Kalau saya punya catatan terhadap beberapa orang yang menurut saya beginilah, itu bukan karena saya ingin membalas dendam, nggak ada. Kita dendam sama orang mas, ngegerogotin diri sendiri